Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Rohmu yang hidup penuhiku, datangi hatiku. Ku siap terima
Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Gereja Tuhan Jemaat Pilikarangan dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemberitaan firman pada saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Manas Sejalan dan Istilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita berkumpul menghadap Tuhan. Kita bersyukur karena dalam Kristus kita memperoleh anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Melalui kebangkitan Kristus, kita memiliki jaminan pengharapan untuk menjalani kehidupan ini dengan tetap bersemangat mempersaksikan kuasa kebangkitannya. Dalam gumul dan juang menghadapi tantangan kehidupan, mari terus berjalan bersama Kristus, karena hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Saya undang kita bangkit berdiri, kita memuji memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi Juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Dan bagimu juga. Saatnya kita bersama-sama akan menyatakan pengakuan dosa kita. Jika kita menghitung-hitung perjalanan keseharian kita, tak terhitung berapa kali kita melukai hati Tuhan dan sesama kita. Untuk itulah, mari kita memeriksa diri kita masing-masing sambil mengaku dosa kita. Ya Allah, janganlah kiranya Engkau membuang aku dari hadapan-Mu. Kasihanilah aku ya Allah, dan bersihkanlah aku daripada dosaku. Basuhlah dan tahirkanlah aku ya Tuhan. Amin. Bagi kita sekalian yang dengan hati tulus berduka dan mengasihi diri karena dosa-dosa kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Injil Yohanes pasal 3 ayat 18.
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. PKJ 245 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku. Ku mendengar Yesus berkata, minumlah air hidup yang kekal. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Hai saudara, bila jiwamu haus, yang fana jangan kau kejar. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa padanya. Ya Tuhanku, beri aku minum dan puaskan haus jiwaku. Beriku makan hingga jiwaku kenyang. Ya Tuhan, baharui diriku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari 1 Petrus pasal 2 ayat 10 demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5. Kemudian kita sambung di ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Mazmur 31 ayat 1 sampai ke-5. Kemudian sambung di ayat 15 sampai 19. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bergeserlah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Di ayat 15, tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam.
Biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar dan kecongkakan dan penghinaan. amin. Pak Pudian Toraya, Talung Pulau Misa. Mati kalemi opangku, tu pentirerunganku, daang bula kasirisan, rampanan na opang. Kamu mau buntu batuku, kamu mau tanpa kukungku, lali supala mi puang, tukunai sorong penangku. Tu penangku memperide atangku, kamasena opuangku, lana kamagyang puang. Apa lumati kunisan de mapasare, rinding pala na opuang, masogang tongan komipuang. Dipersilakan puji-pujian dari SMGT Jemaat Biringkanaya.
Ya, kepada pengurus dan guru-guru sekolah minggu, ya terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu yang telah ya memuliakan Tuhan melalui gerak dan tari yang nantinya mereka akan tampilkan ya dalam ya lomba IMT ya Pekan Raya Klasis Makassar Timur. Kita tetap mendukung dalam doa supaya mereka tetap bertumbuh dan bakat mereka tetap berkembang. Kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan, dan bacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60, dan kemudian bacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10, dan bacaan yang ketiga yang sekaligus menjadi bacaan utama kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14. Namun sebelumnya mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dan kita berdoa. Setelah Tuhan menyertai kami dalam sepekan yang lalu, kini Tuhan menghadirkan kembali untuk berhimpun di dalam rumah-Mu yang kudus ini, mempersembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan dalam peribadahan ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir di dalam gedung gereja ini, menguasai hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Lalu Engkau menerima kami di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Firman Tuhan, Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Amin. Firman Tuhan. Bacaan seterusnya, surat Petrus yang pertama. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di bawah judul Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertambah dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu yang dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Kita lanjutkan pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua dengan judul perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu
kemana engkau akan pergi? Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi ke Bapa, kepada Bapa, dan apa yang juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang tetap mendengarkan firman Tuhan, dan firman itu tetap kita pelihara dalam sepanjang sejarah hidup kita. Kurre sumanga kuang. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Ya, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa di pagi hari ini kita masih diperkenan oleh Tuhan untuk kemudian kita datang bersama-sama di gedung gereja ini untuk menyatukan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Dan melalui peribadahan kita pada hari ini, ya lalu kemudian ya kita dituntun dalam satu tema perenungan, hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Ia mau lalan sia kamanaparan sia katonganan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya sebelum Yesus berbicara dengan mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup, yaitu didahului dengan sebuah peringatan ya kepada murid-muridnya, ya dengan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tentu ada banyak hal yang membuat kita gelisah. Ya, kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, gelisah itu ya sama juga dengan
tidak tentram perasaannya. Ya, adakah kita yang hadir pada saat ini yang tidak tentram perasaannya? Ada? Atau tak syarah kaya? Ya. Banyak yang membuat kita tidak tentram. Yang membuat kita gelisah. Ya, jangankan itu, melihat saja semut merah, ya itu kita jadi gelisah. Kok kenapa semut merah atau semut hitam ini masuk dalam rumah saya? Jangan-jangan ada apa-apanya. Ya padahal tidak ada apa-apanya. Ya cuma karena di situ banyak lure. Ya lalu kemudian ya rumah kita menjadi sasaran ya semut merah, terutama semut merah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, nah pertanyaannya ialah mengapa Tuhan Yesus lalu kemudian mengatakan kepada murid-muridnya, janganlah kamu gelisah, janganlah kamu cemas. Yang dicemaskan oleh mereka bukan hal yang prinsip. Sekali lagi bukan hal prinsip. Yang mereka cemaskan hanyalah masalah-masalah yang praktis dalam hidup. Ini menyangkut soal masa depan mereka. Ya, sebab Yesus pernah mengatakan bahwa tidak lama lagi aku tidak akan bersama-sama dengan kamu. Tidak lama lagi aku tidak akan bersama-sama lagi dengan kamu. Ya sama halnya Bapak Ibu Saudara-saudara kalau misalkan ya kita sebagai anak sudah lama kita bersama-sama dengan orang tua kita. Ya lalu kemudian mengatakan, nak, dalam waktu yang tidak terlalu lama ini ya saya tidak akan bersama-sama lagi dengan kamu. Memunculkan berbagai macam pikiran-pikiran. Ada apa? Orang tua kita yang kita sayangi ini lalu kemudian berkata demikian, tak syara kayana. Lama lemusau. Ya, tapi biasanya pikiran itu biasa tidak muncul. Ya karena biasa pusat perhatian kita bukan terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya nanti setelah kemudian ada sesuatu yang terjadi, lalu kita katakan, oh iya ya, dia sudah pernah mengatakan begitu. Ya cuma kita tidak menyangka kalau hal seperti ini yang terjadi. Seandainya ya kita tahu, ya tidak usah kita tinggalkan. Nah secara manusiawi Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid pada waktu itu wajar kalau mereka gelisah. Secara manusiawi. Ya karena pada mereka ada pengharapan yang luar biasa, ada pengharapan besar dari mereka kepada Yesus. Dan saya kira informasi itu bukan 1-2 kali kita dengarkan menyangkut hal itu. Bagaimana Yesus meninggalkan mereka sementara pembebasan dari kerajaan Romawi belum ia tuntaskan atau ia belum kerjakan. Itu yang pertama. Dan kemudian karena masyarakat umum pada waktu itu terlebih khusus ya para tua-tua dari orang Yahudi itu benci terhadap Yesus. Sangat benci terhadap Yesus. Ya karena Yesus itu dianggap sebagai saingan politik, saingan popularitas. Ya sehingga mereka membenci, dan dengan demikian dalam hati mereka, dalam benak mereka, sedangkan Yesus saja mereka ya benci, ya tidak pernah melakukan kesalahan apapun di dunia ini, ya apalagi dengan kita, apalagi dengan mereka. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam situasi perasaan batin mereka seperti itulah Tuhan Yesus tidak membiarkan mereka. Yesus menjumpai mereka, Yesus menjumpai hati mereka,
Yesus menjumpai pikiran mereka, menjumpai hidup mereka untuk memberikan penguatan. Ya, dan saya kira ini adalah sebuah penguatan moral yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, janganlah gelisah. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menenangkan hati murid-muridnya, maka ada 3 hal yang dikemukakan oleh Yesus di situ. Ya, di situ dikatakan, yang pertama Yesus katakan ialah iman atau percaya. Yang terpenting bagi murid-murid ialah percaya, beriman kepada Yesus. Itu adalah perintah. Dan perintah itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan hanya dinyatakan kepada murid-murid pada waktu itu, Rasul dan murid-murid yang lain. Ya, tetapi perintah itu diperintahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, termasuk kita yang masih hidup sekarang ini, yang masih ada sekarang ini. Jadi apapun yang kita alami di dunia ini, yang terpenting di situ diminta oleh Tuhan Yesus, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita tidak lepaskan dari hidup kita ialah iman. Sekali lagi, iman. Iman kepada siapa? Ya, tentu iman kepada Yesus. Tidak ada yang lain. Bagi kita orang Kristen, tidak ada iman yang lain. Ya, dan tidak ada kualitas iman yang lebih tinggi daripada kualitas iman di dalam Yesus Kristus. Atau yang kualitas iman yang lebih tinggi dari itu. Saya kira kita semua akan menjawabnya, tidak. Ya. Dan kemudian hal yang kedua yang dikatakan oleh Yesus untuk menguatkan hati murid-muridnya pada waktu itu ialah ia berbicara menyangkut sorga. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita berbicara menyangkut sorga, jangan lalu kemudian kita awali dengan mengatakan di mana itu sorga. Ya, sebab kalau kita berbicara dengan sorga lalu kemudian kita bertanya di mana itu sorga, ini kita akan kalang kabut. Dan pada akhirnya orang akan mengatakan bahwa sorga itu di telapak kaki. Iya. Entah itu telapak kaki ayah atau telapak kaki ibu atau telapak kaki. Ya, karena itu berhubungan dengan tempat. Di mana? Itu berarti berhubungan dengan tempat. Berapa derajat dari bumi ini, berapa jauhnya dari bumi ini kita tidak tahu. Tetapi yang terpenting kalau kita berbicara menyangkut sorga itu ialah apa itu sorga. Kalau kita bertanya tentang apa itu sorga, kita bisa menjawabnya. Orang Kristen pasti bisa menjawabnya. Bahwa sorga itu adalah tempat di mana Yesus memerintah. Bahwa sorga itu adalah tempat di mana Yesus berkuasa. Yesus yang ada di dalamnya, ialah pemilik sorga itu sendiri dan pemilik bumi ini. Sekali lagi, kalau itu maka kita bisa berbicara tentang sorga, yang mengatakan bahwa di mana Yesus berada, ia sendiri mengatakannya, maka kamu pun juga ada di situ. Semua umat manusia di dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak mau akhir hidupnya berakhir di tempat yang tidak terhormat. Semua umat manusia di dunia ini menginginkan kalau pada akhir hidupnya itu berakhir di tempat yang terhormat, tempat yang mulia, tempat di mana Tuhan ada. Betul Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa sorga di dunia ini bukan hanya satu. Banyak sekali sorga. Ya, banyak sekali. Ya, khususnya dalam komunitas kita sebagai orang Toraja, apa yang menjadi surganya Aluk Todolo, yang adalah agama suku dari orang Toraja. Puya. Nah, tanda itu puya.
Ya kalau orang Toraja Utara dengan orang Tanah Toraja, ya sudah pasti di bagian selatan. Bagian selatannya itu bukan Makaleh. Umbai saya kapang bamba puang kapang. Ya kurang tahu persis. Nah bagaimana kita yang ada di Makassar, umbanan itu apa nasanganna? Ya Sorganta, lajur kata kalar atau Bulukumba. Ya kita kurang tahu. Yang pasti ialah bahwa Bapak Ibu saudara-saudara, ya bahwa masing-masing keyakinan, masing-masing agama punya tempat tersendiri. Punya tempat tersendiri, jadi jangan kita mengatakan ya bahwa ya surga itu hanya satu. Ya mengapa surganya banyak? Ya karena Allah yang disembah itu banyak juga. Ya tapi kita bersyukur ya bahwa Tuhan yang benar itu ya telah memperkenalkan diri ya kepada Bapak Ibu saudara dan saya, sehingga kita pun juga menyatakan komitmen kita ya untuk kemudian percaya kepadanya bahwa dialah penghuni surga itu. Nah apakah surga itu? Kalau menurut Yesus hanya Dia yang ada di dalamnya itu? Tidak. Dia mengatakan bahwa di mana aku berada, di situ pun juga kamu akan ada. Ya. Dan kapan itu akan terrealisasi? Itu akan terrealisasi masa depan. Intinya Yesus mau mengatakan di sini, kalau Anda ingin supaya yang menjadi anganmu itu akan terrealisasi pada masa depan, itu sangat ditentukan oleh masa kini. Apa yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus berbicara menyangkut soal itu, ya seorang pun dari murid-muridnya tidak ada yang paham. Mereka semua gagal paham. Yang lain-lain itu diam, tetapi sebenarnya mereka ya tidak paham tentang apa yang Yesus katakan. Ya tetapi Thomas memberanikan diri, ia jujur mengakui akan ketidakpahamnya terhadap perkataan Yesus. Ya biasa Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada sebuah pernyataan atau paham, biasa kita tidak mengerti tetapi kita berpura-pura mengerti. Ya. Lalu kemudian kita bungkam, tidak bicara menyangkut soal itu. Ya kita contohilah ya Thomas dalam perikop pembacaan ini, bahwa ia jujur bahwa aku sudah lama bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Ya tetapi aku tidak paham tentang apa yang Engkau kehendak, apa yang Engkau katakan itu. Dan karena itu ia bertanya. Ya. Dan atas pertanyaan ya orang yang gagal paham itulah Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kemudian Yesus mencetuskan suatu pernyataan yang sungguh luar biasa, yang tidak pernah seorang pun di dunia ini berani untuk menyatakan, siapapun dia. Ya, sepintar apapun orang itu, seberkuasa apapun orang itu, tidak pernah ada yang berani untuk mengatakan seperti apa yang dinyatakan oleh Yesus. Dengan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Berarti kan tidak ada jalan lain. Ya memang Bapak Ibu saudara-saudara pernah kita mendengarkan, bahkan mungkin kita sendiri pernah mengatakan, ada banyak jalan ke Roma. Iya betul, ada banyak jalan ke Roma. Mau ke Makassar ada banyak jalan. Lewat darat, lewat udara, ya, lewat laut boleh. Ya. Tapi tidak sama dengan surganya orang Kristen, hanya satu jalan. Kalau surganya orang lain, keyakinan lain Bapak Ibu saudara-saudara, ya memang banyak jalannya. Ya misalkan kalau kita ya sebagai orang Toraja untuk mau ke Puya itu, ya jalannya apa? Atau mau ke surga,
ya harus jalannya itu harus melalui tedong, melalui bayi. Ya. Jadi nata pantunu, oh kanununu bang di kalau dunia arwah. Yang kande topang longo kanununu bang di kana. Ya, dan orang yang kanununu di apa namanya? Di puya itu ya tidak akan pernah beralih menjadi membali puang. Ya, dan masih banyak jalan yang lain yang bisa ditempuh untuk masuk di situ. Ya, demikian pun juga dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ada yang mengatakan bahwa bisa melalui harta benda kita bisa masuk di situ. Dengan kebaikan, dengan amal baik kita. Ya, kalau perbuatan dosa kurang kita lakukan, lalu kebaikan kita ya lebih banyak, maka masuklah di surganya. Ya, tetapi ini ya pernyataan yang berbeda dengan apa yang Yesus katakan. Akulah jalan. Tidak ada jalan yang lain. Kalau keyakinan yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya bisa untuk menunjukkan jalan itu, menunjukkan dengan mengatakan kalau kamu masuk di sini lurus bang. Sampai di sana ada simpang, belok kiri lagi. Habis itu belok ke bawah lagi, kiri. Habis itu lurus lagi, baru ke kanan lagi, dan begitu terus. Nah, kalau kita mengikuti itu, petunjuk seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, lah bisa kita sampai kepada tujuan. Pasti pusat. Ya. Pasti pusat. Ya, jangan seperti ada orang Toraja yang mengatakan bahwa gampang saya menemukan alamat anak saya di Makassar. Ya. Gampang sekali. Dan tiang listrik jo tingo banana. Santai ya tuh banana tingo apa namanya? Ya tiang listrik. Tang di Kemba. Ya di bangsa teh gereja, nah dia mau tiang listrik baik pira jo. Ya, dan kalau itu yang kita cari, maka kita akan menjadi sesat. Karena apa? Hanya sekedar sebagai petunjuk. Bukan jalan itu sendiri. Yesus mengatakan bukan hanya sekedar ia petunjuk, tetapi ia sendirilah jalan itu sendiri, dan tidak akan pernah ada orang yang tersesat kalau mengikuti jalan itu, dan pasti akan masuk ke surga. Itu adalah penguatan. Ya, dan kemudian yang kedua yang ia katakan bahwa akulah kebenaran. Ya, mengapa Yesus mengatakan demikian, akulah kebenaran? Apakah ada kebenaran di dunia ini? Sama sekali tidak ada lagi. Karena dosa. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang menjadi benar. Karena apa? Ya, seseorang itu katakanlah begini. Dia adalah orang yang sedikit-sedikit maki-maki orang. Ya, tetapi lalu kemudian ia mengatakan ya bahwa kalau hidup bersama dengan orang lain, maka kita harus menjaga relasi dengan orang lain. Iya. Ia adalah seorang pencuri, tetapi ia mengajarkan ya soal kedermawanan. Ya, dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, ya mengapa Yesus mengatakan bahwa akulah kebenaran. Adanya kebenaran di dunia ini karena Yesus sendiri itu adalah kebenaran. Dan itulah makna yang pertama dari kebenaran yang mungkin sudah pernah kita dengarkan, bahwa kebenaran itu ya ada, ya kalau dalam Alkitab itu ada 3 dimensi yang mau dikatakan di situ. Ya, dimensi yang pertama dari kebenaran adalah ya legalitas. Ya, mengapa ada kebenaran? Karena Yesuslah yang memberikan, melegalkan kebenaran itu kepada manusia, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya ya dianggap sebagai orang yang benar. Dan kemudian yang kedua, ya mengatakan bahwa kebenaran itu ada dimensi moralnya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ada dimensi moral.
Ya, nanti seng atau di pokada, ya seng atau di pogau. Seperti yang tadi yang saya katakan. Ya, orangnya selalu memaki-maki orang. Ya, tetapi lalu kemudian ia berbicara menyangkut soal ya kita harus menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Nah, aku mua tahu. Nanti mitiroi dari apa yang saya katakan, tetapi lihatlah pada apa yang saya lakukan. Nah, padahal orang lebih banyak belajar dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan daripada apa yang kita katakan. Jadi yang mau dituntut di situ adalah keselarasan. Ya, antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Itulah dimensi moral dari kebenaran. Ya, dan kemudian dimensi yang ketiga yaitu ya dimensi sosial. Iya, sekali lagi dimensi sosial. Ada solidaritas Yesus terhadap pergumulan yang dihadapi oleh manusia, yang dihadapi oleh Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dan karena itu ia mengajarkan juga kepada kita untuk tetap memelihara solidaritas itu. Ya, karena Bapak, Ibu, Saudara dan saya penerima dari kebenaran itu. Ya, kemudian selanjutnya ia mengatakan, akulah hidup. Akulah hidup, karena ia adalah pemilik kehidupan itu dan ia sendiri adalah kehidupan itu sendiri. Dan karena itu ia bisa memberikan hidup, kalau yang lain tidak bisa memberikan hidup. Ya, bagaimana memberikan hidup? Nah, sementara mereka mati, ya tidak ada kehidupan. Hanya Yesuslah yang memiliki kehidupan itu, dan kehidupan itu ya sudah menjadi bagian dalam hidup Bapak Ibu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dan oleh karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, yakinkah kita seyakin-yakinnya tentang apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup? Kita yakin? Dan karena itulah berdasarkan keyakinan ya kita semua Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari di tempat kita masing-masing kita camkan, kita renungkan ya bagian firman Tuhan ini, bahwa kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya akan perkataan Yesus itu, percayalah bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan, bahwa hanya Yesus satu-satunya kebenaran, dan bahwa hanya Yesus satu-satunya kehidupan. Karena itu mari kita tetap hidup dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucapkan bersama doa yang telah diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri. Lalu kemudian kita bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala zaman dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita hingga pembangkangan, Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Itu di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
gereja yang kudus dan am, persekutuan dalam kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita saatnya untuk memberikan persembahan, mendukung pelayanan firman Tuhan baik di dalam jemaat kita maupun pelayanan secara luas, dan kita juga akan mendukung pelayanan yang akan dilakukan oleh panitia Pekan Raya perayaan Injil Masuk Toraja 110 tahun untuk kita Klasis Makassar Timur. Kalau Bapak Ibu tadi masuk diberikan amplop seperti ini, ya ini untuk mendukung panitia perayaan IMT 110 tahun Injil Masuk Toraja, khususnya kita di Klasis Makassar Timur, yang perayaannya nanti pembukaannya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei. Ya. Nanti Bapak Ibu silakan dimasukkan saja, boleh dimasukkan di amplop, ya, di amplop di pundi persembahan yang berjalan. Firman Tuhan dari Mazmur 119 pada ayat 108, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil kita membawa persembahan, kita akan menyanyi dari PKJ 265 ayat 1, dan sesudah ayat 1 dinyanyikan dilanjutkan oleh instrumen. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebuskan dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, bahwa karena berkat dan pertolongan Tuhan telah melibatkan kami di dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang merupakan berkat Tuhan juga. Ajarkan kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah kami berikan, dan begitu pun juga yang masih ada pada kami. Dan kiranya persembahan ini akan senantiasa membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diberikan kesempatan persembahan pujian berturut-turut paduan suara Alfa-Deo, kemudian disambung solo PKBGT. Disilakan.
balas semua pengorbananmu. Tuhan Yesus, dengan apa ku buktikan kesetiaanku? Emas dan perak tak ada padaku, hanya ungkapan syukur kepadamu. Engkaulah penolongku, juru selamat, penebus dosaku. Jalan sengsaramu berliku-liku, peluh dan darah bercampur menjadi satu. Di bukit Kalvari, walaupun disiksa, namun engkau tak pernah mengeluh. Ku mau bersaksi bagimu, Yesus. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan aku. Oh Tuhan Yesus, dengan apa ku balas semua pengorbananmu? Tuhan Yesus, dengan apa ku buktikan kesetiaanku? Emas dan perak tak ada padaku, hanya ungkapan syukur kepadamu. Engkaulah penolongku, juru selamat, penebus dosaku. Jalan sengsaramu berliku-liku, peluh dan darah bercampur menjadi satu. Di bukit Kalvari, walaupun disiksa, namun engkau tak pernah mengeluh. Ku mau bersaksi bagimu, Yesus. Ku bersyukur padamu, Tuhan. Jalan salibmu, Yesus, pengorbananmu, selamatkan aku. Jalan salibmu, pengorbananmu, selamatkan aku. Selamatlah aku.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan menyanyikan PKJ 265 ayatnya yang kedua. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita kembali tunduk kepala dan kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan kami Yesus Kristus itulah jalan, itulah kebenaran, dan itulah hidup. Dan kiranya apa yang Engkau sampaikan bagi kami ini, Engkau tetap meteraikan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga benar-benar menjadi bagian hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami anak-anak-Mu. Kami yakin pemeliharaan Tuhan Engkau tetap nyatakan bagi kami dalam pekan ini. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan dengan beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka pada pekan lalu. Bahkan sampai pada hari ini, di hari Minggu ini, yang Tuhan nyatakan kepada saudara kekasih kami, Aris Rante. Masing-masing Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang Tuhan akan tambahkan usia kelahiran mereka mulai hari esok sampai hari Sabtu yang akan datang. Dan Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, sehingga sukacita itulah yang akan mengiringi perjalanan hidup mereka ke depan untuk menikmati kasih karunia Tuhan selanjutnya. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, baik dalam pekan ini, pekan yang lalu, bahkan dalam pekan ini. Dan kiranya rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Juga perkenankan kami bersyukur bersama Tuhan kepada saudara-saudara kami yang mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi terlebih khusus dalam dunia perguruan tinggi, dan juga anak-anak kami yang di sekolah, dan juga yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lain. Tuhan pun tetap menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami. Juga tak lupa kami tetap berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dan sedang melawan sakit penyakit yang mereka derita, seperti yang dialami oleh Ibu D.C. Sanda yang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina yang selesai dioperasi.
yang dialami oleh Bapak Antonius T. Patandianan yang sementara pemulihan di rumah. Elviola, cucu dari Bapak Sabak Parinding yang dirawat di rumah. Anak kekasih Gamara dan Maganta, anak dari Bapak Denny Sampe, juga dirawat di rumah. Dan juga buat orang tua kekasih kami Bapak Pendeta JK Parantean yang juga dirawat di rumah sakit Elim Rantepao. Itulah beberapa anak-anakmu yang kami sebutkan nama mereka satu persatu, yang sedang bergumul atas sakit penyakit yang mereka derita dan sedang berjuang untuk kepulihan kesehatan mereka. Dan kami yakin bahwa dalam perjuangan itu Tuhan Yesus tetap hadir sebagai dokter yang tak kelihatan, menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Sehingga baik itu melalui perawatan keluarga, dokter dan para perawat, juga melalui makanan minuman baik yang sudah, yang sedang, bahkan yang masih akan dinyatakan kepada mereka, termasuk obat-obatan, semuanya akan menjadi alat kepulihan, kesehatan, dan kembali mereka kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan setiap hari. Setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan tetap memberkati. Dan juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan tetap dapat berfungsi dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan setiap kami yang anak-anakmu yang hadir, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami bersama dalam berbagai hal yang kami hadapi. Kami yakin Roh Kudus tetap hadir, menguatkan kami untuk menghadapi berbagai macam pergumulan di seputar kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa setiap kami, anak-anakmu, majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, di mana kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaatmu ya Tuhan, kami yakin Roh Kudus senantiasa membimbing dan mengarahkan kami, sehingga kami tidak mengandalkan kemampuan dan kekuatan kami, melainkan mengandalkan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Dan semua bentuk-bentuk pelayanan yang akan kami layankan dalam pekan ini, kiranya semua tetap berjalan dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Dan berkat warga jemaat Tuhan tetap mendoakan kami majelis gereja, pengurus OIG, dan guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dimaksud. Ya Bapa kami di surga, kami pun yakin dan percaya bahwa kami anak-anakmu yang tergabung dalam lingkup pelayanan Klasis Makassar Timur, yang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi ya Tuhan, kami akan melaksanakan pekan raya dan hari ulang tahun yang 110 Gereja Toraja yang dilaksanakan di Klasis Makassar Timur. Dan kami yakin panitia bersama dengan badan pekerja Klasis dan badan pekerja verifikasi untuk mengkoordinir segala sesuatunya yang berhubungan dengan perayaan ini, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik. Dan bagi anak-anakmu yang telah berjerih lelah untuk mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan itu, Tuhan tetap memberkati, dan termasuk persembahan yang dinyatakan pada hari ini yang berhubungan dengan partisipasi atau persembahan untuk pekan raya dan hari ulang tahun Injil Masuk Toraja yang ke-110. Kiranya Tuhan tetap memberkati semuanya dan memberkati semua bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh umatmu hari ini, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik, termasuk yang masih akan dilaksanakan di Jemaat Biring Kanaya. Dan setiap anak-anakmu yang terlibat di dalamnya, Tuhan pun tetap memberkati. Memberkati kami gereja-gereja Tuhan, termasuk kami Gereja Toraja, untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kami yang lain di semua denominasi gereja yang lain, dan juga dalam kaitannya dengan saudara-saudara yang lain dalam agama-agama yang lain, sehingga kami tetap hadir saling menghargai dan saling menghormati satu dengan lain. Dan tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan ini. Demikian juga bagi perdamaian dunia ini ya Tuhan, terlebih khusus kepada negara yang sedang berperang. Tuhan kiranya menyadarkan mereka
bahwa ada banyak nilai-nilai yang tidak dihargai dan dihormati di dalamnya dengan melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan kami yakin bahwa Engkau nyatakan itu. Demikian juga dengan mereka yang hidup dalam berbagai penderitaan karena berbagai sebab. Tuhan, kuatkan mereka. Sesaat lagi Tuhan, kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Yesus tetap memelihara kami dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan di alamat kami pun kami tetap senantiasa menaikkan pujian syukur dan hormat kepada Tuhan. Dan dapat kami melibatkan diri dalam semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh jemaat Tuhan di dalam pekan ini. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa perubahan warta. Yang pertama, di warta jemaat tertulis ibadah kebaktian rumah tangga di keluarga Bapak Simon Bayembonan kelompok 1 tertulis di warta jemaat di Berua Dayak, seharusnya di Bontoramba Lorong 5. Yang berikut di warta jemaat tertulis ibadah keluarga Yunus Tangkelayo kelompok 4 tertulis 2 kali, ada di hari Jumat dan hari Sabtu, yang seharusnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 jam 18. Yang berikut diingatkan kita pada warta jemaat halaman 6 poin 3 bahwa kepada anggota diakonia tetap, sekali lagi kepada anggota diakonia tetap jemaat Biringkanaya, bahwa dalam rangka Pekan Raya dan 110 tahun IMT Klasis Makassar Timur akan diadakan pasar murah harga 150.000 yang disubsidi panitia 40.000. Jadi yang dibayar sisa 110.000 pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 jam 7 waktu Indonesia bagian tengah sampai selesai. Lokasinya di Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea. Yang berikut, bahwa terkait dengan adanya Pekan Raya dan perayaan 110 tahun Injil Masuk Toraja yang akan dilaksanakan pembukaannya tanggal 13 dan pelaksanaan Pekan Rayanya itu tanggal 15 sampai tanggal 20, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin di jemaat akan ditunda pelaksanaannya, sehingga ada pelayanan-pelayanan yang akan berkurang. Untuk itu dimohon kepada anggota jemaat hal ini bisa kita pahami, dan kami berharap anggota jemaat bisa melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh panitia Pekan Raya dan IMT. Ada seminar-seminar yang akan dilaksanakan di Gereja Toraja Jemaat Tamalan Rea. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat di grup jemaat, nanti akan di-share di situ, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Kemudian Panitia Bina Akrab PPGT Jemaat Biringkanaya mengadakan pencarian dana berupa penjualan bakso babi, ada di depan gereja. Jadi kami mohon dukungan dari kita semua, karena anak PPGT ini ya dukungannya dari kita semua anggota jemaat. Jadi harapan kami bahwa partisipasi anggota jemaat sangat diharapkan. Terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, bahwa karena berkat dan kemurahan Tuhan
memampukan kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Pendeta Manase Derandan STH yang telah memimpin ibadah ini dengan baik. Terima kasih juga kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman kita bahwa hanya Yesus Kristus yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Bapak Ibu, saya persilakan kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 154 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkan hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjalan. Menapak jalan Tuhan meski letih lesu, tetap Engkau pun turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berkuda di ladang-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih, pergilah dan jalanilah hidupmu dengan tetap mengimani bahwa hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, kami Siap melakukannya. Karena itu dalam keadaan berdiri di dalam gedung gereja ini, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa bersukacita menjalani kehidupan dalam iman dan kesetiaan kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita mengakhiri liturgi kita dengan menyanyi PKJ 279 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran.
akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran, dan jalan keselamatan. Andai imanku mampu pindahkan